Lobus frontalis, kenali perilaku yang tersembunyi di balik otak kita. Pernah nggak kamu marah karena hal sepele terus nyesel di kemudian hari? Atau kenal seseorang yang ngomong tanpa mikir? Itu bukan cuma kurang sopan, sobat. Itu tanda-tanda ada yang unik dengan lobus frontalis di otak kita. Jadi, yuk kita bahas kenapa otak bagian depan ini punya peran besar banget dalam cara kita berpikir, bertindak, dan bikin masalah. Lobus frontalis itu ibarat CEO di otak kita. Dia yang ngatur emosi, kontrol diri, dan bikin kita nggak memalukan di depan umum. Kalau lobus frontalis terganggu, perilaku kita juga bisa kacau. Nah, ini beberapa perilaku yang sering muncul kalau ada masalah di area otak ini. Bayangkan seseorang nggak bisa menahan diri beli barang mahal, terus nyesel. Ini adalah impulsivitas tindakan tanpa berpikir panjang. Aduh, gampang marah dan kasar tanpa alasan jelas, ini tanda lobus frontalis butuh perhatian. Nggak peduli norma sosial seperti melanggar aturan atau sengaja mengganggu orang lain adalah bentuk perilaku antisosial. Yang ini bikin kesel ya, selalu bohong meskipun nggak perlu. Pelecehan seksual atau perilaku seksual yang tidak terkendali seringkali berakar pada gangguan kontrol moral akibat lobus frontalis. Ketergantungan narkoba sering terjadi karena dorongan impulsif untuk mencari kepuasan instan yang terkait dengan gangguan pada otak bagian depan. Ketika seseorang sulit menerima perubahan meskipun itu membantu, ini adalah tanda kurangnya kemampuan beradaptasi. Melakukan aktivitas berbahaya tanpa memikirkan konsekuensinya adalah perilaku berisiko tinggi. Bicara terus-menerus tanpa arah, tanpa memperhatikan situasi adalah tanda hyperverbosity. Ketika seseorang tidak bisa memahami kapan harus serius atau kapan bercanda, itu adalah tanda gangguan pada lobus frontalis. Sulit membuat rencana masa depan seperti mengelola keuangan atau karier adalah tanda gangguan pada fungsi otak bagian depan. Terus-menerus merasa kesal atau marah terhadap hal kecil menunjukkan tanda perseverasi emosional. Hanya peduli dengan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, ini adalah perilaku egosentris ekstrem. Menolak aturan tanpa alasan jelas adalah bentuk perilaku yang sering terjadi akibat gangguan pada lobus frontalis. Kurangnya inisiatif atau motivasi untuk melakukan sesuatu adalah tanda hilangnya motivasi atau avolisi. Manipulasi untuk keuntungan pribadi tanpa peduli dampaknya pada orang lain adalah perilaku manipulatif ekstrem. Ketika seseorang tidak peduli terhadap risiko hukum atas tindakannya, ini sering terkait dengan gangguan frontal lobe. Melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri secara sadar adalah tanda perilaku destruktif terhadap diri. Merusak barang orang lain saat frustrasi adalah perilaku destruktif yang perlu diperhatikan. Sulit menerima cara baru atau alternatif adalah tanda pemikiran yang tidak fleksibel. Semua perilaku ini berakar di sini. Yuk, pahami lebih dalam. Beberapa perilaku ini bisa sangat merusak bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga orang lain. Sexual abuse sering melibatkan hilangnya kontrol moral karena gangguan pada lobus frontalis. Drug abuse itu berakar dari impulsivitas tinggi dan pencarian kepuasan instan. Dan pembohong patologis. Mereka sering nggak sadar kalau kebiasaan bohong itu berasal dari area otak yang terganggu. Ngomong-ngomong soal ADHD atau ADD, gangguan ini juga berhubungan erat dengan lobus frontalis. Otak mereka mengalami kesulitan fokus, kontrol impuls, dan pengaturan emosi. Tapi ada yang menarik nih, semua ini juga bisa diturunkan secara genetik. Jadi kalau ada keluarga yang sering impulsif atau mudah terganggu, coba cek riwayat mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, pahami bahwa perilaku ini bukan cuma sifat jelek, tapi ada kaitannya dengan otak kita. Kedua, jangan takut cari bantuan. Dengan terapi obat dan dukungan lobus frontalis kita bisa diperbaiki. Yuk, kita bantu diri sendiri dan orang lain untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Ingat, semua orang punya cerita di balik perilakunya. Kadang itu karena otak kita, kadang karena faktor genetik. Jadi, jangan buru-buru menghakimi atau merasa malu. Kita bisa berubah, kita bisa lebih baik. Yuk bantu diri sendiri dan orang lain dengan memahami otak kita lebih dalam. Share video ini untuk menyebarkan informasi penting ini. Mari kita dengar cerita nyata dari mereka yang telah melalui tantangan ini. Seorang wanita muda yang dulu selalu impulsif saat berbelanja, sekarang menemukan cara untuk mengendalikan diri. Seorang pria yang belajar hidup dengan ADHD dan mulai sukses di pekerjaannya. Dan seseorang yang berhasil bangkit dari kecanduan narkoba. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, sobat. Pernahkah Anda merasa sulit mengendalikan impuls? Apakah Anda atau keluarga pernah mengalami ini? Bantu kami menyebarkan edukasi ini. Like, share, dan komen pengalaman Anda di bawah. Sekarang giliran kamu.
Apakah kamu pernah melihat perilaku seperti ini pada diri sendiri atau orang lain? Yuk, diskusikan di kolom komentar. Dengan berbagi, kita bisa saling mendukung dan memahami lebih baik. Tahukah kamu bahwa perilaku yang terkait dengan lobus frontalis ini seringkali juga dipengaruhi oleh genetik? Jika orang tua Anda memiliki masalah impulsivitas, ADHD, atau kecenderungan kecanduan, peluang Anda mengalami hal serupa bisa meningkat. Tapi ingat, genetik bukan takdir. Dengan pengetahuan dan dukungan yang tepat, semua bisa diperbaiki. Lobus frontalis adalah bagian penting dari otak kita yang mengatur perilaku, emosi, dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Ketika ada masalah, jangan ragu untuk mencari bantuan. Dengan memahami otak kita, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan lupa, sobat, jaga otakmu, jaga masa depanmu. Bagikan video ini untuk menyebarkan kesadaran tentang otak dan kekuatannya yang luar biasa.